Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah membuka video ini. Semoga dengan rajinnya kita menonton video yang berkaitan dengan soal-soal P3K dapat menambah pemahaman kita lebih dalam ya tentang soal-soal P3K. Dan pada saat seleksi nanti kita dengan mudah ya karena kita udah bersiap sebelumnya dengan menonton video, dengan mengerjakan soal di buku gitu. Semoga apa yang kita harapkan untuk lulus seleksi bisa segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baik. Di video kali ini saya kembali membagikan soal-soal dari kisi-kisi resmi tes P3K dari Pustaka Baru Press. Oke, dan sebelum-sebelumnya saya juga sudah membuat video terkait dengan soal-soal P3K juga. Jadi teman-teman juga bisa membuka video-video saya sebelumnya. Oke. Oke, baik, langsung aja ya. Kita bahas soal yang pertama untuk di video ini. Oke, soal nomor satu. Ketika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Oke, untuk jawaban nomor satu ini kira-kira apa ya teman-teman? Ya, nomor satu ini lebih tepat itu jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa di dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Jadi untuk nomor satu jawaban yang tepat adalah D. Ya, penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara yang D ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Post-test, C. Autentik, D. Non-autentik, E. Skala penilaian. Oke, untuk nomor 2, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Untuk nomor 2 jawabannya adalah iya, nomor 2 jawabannya adalah C ya teman-teman, autentik. Jadi bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran. Nah, itu disebut dengan penilaian autentik ya. Nah, penilaian autentik itu pengukuran yang bermakna signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk nomor 2, jawabannya adalah C, autentik. Oke, next untuk soal selanjutnya. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial, dan E. Semua jawaban benar. Oke, untuk nomor 3, jawabannya apa kira-kira teman-teman? Iya, untuk nomor 3, jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. Kebetulan yang nomor 3 ini jawabannya yang paling panjang. Oke, soal nomor 4 ya. Konsep menyajikan berbagai situasi kepada peserta didik dan mendorongnya untuk menyelidiki serta mencari jawabannya adalah konsep dan strategi dari. Oke, untuk nomor 4 ini adalah
Apa teman-teman? A ada Discovery Learning, B Inductive Learning, C Inquiry Learning, D Cooperative Learning, dan E Metode Praktikum. Oke, ini konsep dan strategi. Ya, di situ di soal adalah menyajikan berbagai situasi dan mendorongnya untuk menyelidiki serta mencari jawaban. Ini lebih tepat jawabannya adalah inquiry learning. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu inquiry learning itu apa. Ya, inquiry learning, strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis, ya. Analitis mau saya. Untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan gitu. Jadi lebih tepat jawabannya adalah inquiry learning. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Di sebuah sekolah terpampang beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret dinding maupun meja. Hal tersebut merupakan aturan untuk peserta didik yang juga merupakan dorongan untuk menstimulasi kecerdasan, A. Kinestetis, B. Logis matematis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Naturalis. Ya, jadi ada tulisan dilarang menginjak rumput, mencoret-coret dinding maupun meja. Nah, itu merupakan aturan ya untuk menstimulasi kecerdasan apa kira-kira. Oke, untuk soal nomor 5 kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, untuk nomor 5 jawaban yang tepat adalah iya, E ya teman-teman. Untuk nomor 5 jawaban yang tepat adalah naturalis. Jadi naturalis ini itu apa namanya? Mengenali ya, mengelompokkan fitur tertentu pada lingkungan sekitar, misalnya binatang, tumbuhan, dan kondisi cuaca. Itu untuk menstimulasi kecerdasan naturalis. Oke, next selanjutnya soal nomor 6. Saat proses pembelajaran, seorang guru meminta peserta didiknya untuk berkumpul berdasarkan minatnya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kecerdasan. Nah, A. Interpersonal, B. Visual spasial, C. Intrapersonal, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Ya, jadi meminta peserta untuk berkumpul berdasarkan minatnya. Begitu. Dan ini jawabannya kira-kira apa teman-teman di pilihan yang tertera? Oke, untuk nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah interpersonal. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Jadi kita juga harus paham interpersonal itu suatu kemampuan dari dalam diri individu ya untuk memahami, membedakan suasana hati, motivasi, kehendak ya serta perasaan orang lain di sekitarnya begitu. Jadi untuk soal nomor 6 jawaban yang tepat adalah A, interpersonal. Seorang guru meminta peserta didiknya untuk menutup mata dan mengenali serta menyebutkan nama benda dari teksturnya. Contoh tersebut merupakan kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan, A. Verbal linguistik, B. Naturalis, C. Kinestetis, D. Visual spasial, E. Logis matematis. Oke, jadi dari bentuk teksturnya saat peserta didik dituntut untuk menutup mata. Ya, jadi ini lebih tepat ke jawaban yang mana teman-teman? Jawaban yang C ya teman-teman, kinestetis gitu. Jadi untuk nomor 7 jawaban yang tepat adalah kinestetis. Merujuk pada rencana strategis atau Renstra Departemen Nasional tahun 2010 sampai 2024 tahun 2010 tahun 2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima. Salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan. ICT di bidang pendidikan yang mencakup beberapa peran berikut ini kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan,
B. Alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan. C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan. D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Jadi untuk nomor 8 ini yang kecuali ya teman-teman. Kecuali. Jadi harus hati-hati kalau dalam membaca soal-soal yang panjang. Oke. Ya. Untuk nomor ini iya ya teman-teman. Ini juga iya. Juga iya. Ya, jadi yang kecuali pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Jadi yang lebih tepat untuk kecualinya pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Oke, itu untuk soal nomor 8. Selanjutnya soal nomor 9. Ketertarikan anak pada dongeng atau cerita-cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan, riwayat para pahlawan, dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun, E. 18-20 tahun. Oke, untuk ibu-ibu yang mungkin yang mempunyai anak mungkin udah paham ya tentang perkembangan pola pikir anak ya, dan di sini dijelaskan anak itu tertarik dengan cerita yang bersifat kritis atau kisah perjalanan ya, riwayat para pahlawan gitu. Ini merupakan ciri-ciri anak yang berusia berapa tahun teman-teman? Ya, lebih tepatnya adalah usia 10 sampai 12 tahun. Jadi jawaban yang benar, jawaban yang tepat adalah yang C ya, teman-teman. Jadi pada masa 10 sampai 12 tahun adalah masa cerita realistis di mana anak itu mulai senang membawa cerita-cerita yang nyata gitu seperti sejarah, biologi, pahlawan, riwayat dan lain-lain. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau untuk dongeng-dongeng dinosaurus atau yang kurang masuk di kurang realistis ya mungkin masih balita ya 3 sampai 5 tahun seperti itu. Tapi ini udah kritis pemikirannya, kisah perjalanan, riwayat, pahlawan gitu. Jadi anak berusia 10 sampai 12 tahun. Jadi jawabannya adalah C. Terdapat berbagai macam karakter siswa. Antara lain ada yang memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat. Akan tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas, E. Metode drill and practice. Jadi kalau misalnya masih kurang jelas soalnya ya diulang lagi saja ya teman-teman. Ya, seperti ini ya. Karakter siswa ya itu banyak berbagai macam, memiliki kecenderungan berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat. Akan tetapi hasilnya banyak salah. Gaya para belajar tersebut adalah dia mengerjakan soal dengan cepat gitu, tapi dia tidak memperhatikan benar atau salahnya. Malah dengan cepat tersebut dia justru banyak menghasilkan salah. Jadi gaya belajar para siswa ini disebut dengan gaya belajar apa ya teman-teman? Ya, gaya belajar yang impulsif ya teman-teman. Jadi percuma cepat kalau banyak kesalahan. Jadi untuk anak-anak yang kita ajar seperti itu ya mungkin diperhatikan juga ya teman-teman. Jadi gaya impulsif ini disebut juga sebagai tempo konseptual gitu ya. Gaya yang cenderung bertindak cepat dan impulsif atau menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi dari suatu jawaban. Oke, jadi ini juga murid yang impulsif ini seringkali lebih banyak melakukan kesalahan daripada murid yang reflektif ya teman-teman. Kalau murid yang reflektif itu lebih mungkin untuk menentukan sendiri tujuan belajar dan konsentrasi gitu, berkonsentrasi pada informasi yang relevan daripada murid yang impulsif ini. Gitu. Kalau murid reflektif lebih mungkin mengingat informasi yang terstruktur.
Sementara di soalnya ini dia cepat tapi banyak kesalahan. Jadi lebih tepat untuk jawaban yang A, impulsif. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Di video-video saya sebelumnya juga ada pembahasan-bahasan soal, boleh dilihat untuk menambah pengetahuan kita sebelum melaksanakan seleksi P3K. Semoga apa yang kita harapkan seleksi P3K bisa lulus seleksi dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching. Mohon didukung dan di-subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.